Aduh. Assalamualaikum. Selamat berjumpa Bincang Mania. Kali ini kita mau ngomongin tentang pemantauan. Kira-kira apa ya yang dipantau? Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe sama like. Soalnya dulu udah capek nih bikin videonya. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang tugasnya sering mantau di Pustikat AP. Halo Bu Nopi, apa kabar? Halo Cang, kabar baik. Dan Mas Pungki, apa kabar? Halo Cang. Halo Bu Nopi, sama Mas Pungki, dengar-dengar di Pustikat kerjaannya mantau-mantau ya. Bisa diceritain nggak tuh mantau apaan? Kalau di Pustikat AP ini sih mantau tentang ini, tentang apa? PPU. PPU itu kepanjangan dari pemantauan pengendalian utama. Ya, itu. Nah, saya sebagai koordinatornya nih, gitu. Bu Nopi jadi koordinator ya? Iya. Itu kan Bu Nopi ya. Kalau Mas Pungki, apaan Mas Pungki? Oh, jadi gini Cang, kalau Bu Novi kan PAC di Pusdiklat AP ini ya, untuk pemantauan PPU ini. Kalau saya salah satu dari PAC dokumennya, jadi kan ada banyak dokumen tuh, saya salah satunya. Jadi ngurusin dokumen-dokumen gitu ya? Iya bener Cang. Kalau yang mantau Bu Nopi yang... Saya koordinatornya. Oh, koordinatornya. Koordinatornya Bu Nopi. Betul. Terus yang ini Mas PIC-nya, Pungki gitu ya? salah satu PIC-nya Salah Mas satunya Pungki. saya Cang. Gitu. PPU itu sendiri apa sih Bu Nopi? PPU ya, PPU itu adalah kegiatan dari PPITA atau pemantauan pengendalian intern tingkat aktivitas. Jadi kita ngumpulin segala kegiatan itu melalui dikumpulkan dokumen-dokumennya. Nah, kalau untuk PPU dari kantor pusat di BPPK itu Pusdiklat dan Sekretariat Badan. Nah, ini dilakuinnya sama Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon 1 atau UKI eselon 1. Dan ini dilakukannya secara bulanan, gitu, Cang. Tiap bulan gitu? Iya, tiap bulan pasti ada TPPU. Berarti Mas Pungki juga tiap bulan nyatotin banyak yang nyatotin ya? Iya, ngumpulin dokumen Cang lebih tepatnya. Bu Nopi tadi kan ke Bu Nopi terus nih, sekarang saya mau nanya ke Mas Pungki. Siap Cang. Nah, PPU itu sendiri kapan dilakuin, Mas Pungki? Oh, biasanya kan untuk kalau untuk PPU sendiri biasanya kan dilakuin rutin setiap bulan ya Cang ya. Nah, itu biasanya di minggu ketiga atau sampai minggu keempat setiap bulan. Gitu biasanya. Minggu kedua itu biasanya udah ada ND tuh. Terus kemudian awal minggu ketiga itu udah ada undangan untuk entry meeting. Mas Pungki, entry meeting itu apa sih? Entry meeting itu ya rapat pembukaan lah Cang. Rapat pembukaan. Jadi kumpulin semua itu PSI dokumen seluruh Pusdiklat AP yang dikoordinir oleh Bu Novi. Jadi dibahas di situ apa aja yang perlu dikumpulin. Gitu Cang. Mas Pungki, ini gantian dulu ya. Sekarang Bu Novi lagi. Terus yang dipantau tuh apa aja tuh Bu Novi? Nah, gini Cang. Kalau yang dipantau itu banyak sih dokumennya. Nah, itu yang pertama ada dokumen tentang pengelolaan kinerja, kemudian dokumen tentang penerbitan dan penyampaian dokumen tagihan atau pembayaran, kemudian dokumen tentang pengadaan barang dan jasa, itu tentang tender, pengadaan, kemudian tentang administrasi ATK, dan sama tentang peminjaman BMN. Itu sih yang dipantau Cang. Gitu. Nah, kalau Mas Pungki tadi ngurus yang PIC ya? Dokumen yang mana? Gimana ceritanya cara ngumpulin dokumen itunya? Oke. Kalau saya yang tadi yang kedua yang disebutin oleh Bu Novi yaitu penerbitan dan penyampaian dokumen tagihan pembayaran. Jadi gini sih rincinya Cang. Kalau kebetulan kan saya di Subbag Perencanaan dan Keuangan ya. Tugas saya itu utamanya adalah verifikator tagihan. Dari pegawai di Subbag Cankyu itu sendiri sebenarnya udah dibentuk tuh masing-masing untuk PSI verifikator dari masing-masing bidang. Misalnya saya kebetulan di bagian verifikator untuk TU, bagian TU. Jadi saya mengkoordinir dokumen-dokumen pembayaran dari bagian TU itu untuk saya verifikasi.
kalau dari TU itu biasanya contohnya itu kayak tagihan pengadaan, pengadaan pemeliharaan, pengadaan peralatan, pokoknya semua pengadaan lah Cang ya. Itu semuanya diserahin ke saya untuk dokumen tagihannya, terus saya verifikasi, terus saya bikin SPP. SPP itu surat perintah pembayaran. Itu yang ditandatanganin oleh PPK. Ya, setelah ditandatangani PPK, disetujui itu berarti Kak Cang. Itu kemudian lanjut lagi ke SPM. SPM itu ditandatanganin oleh BPSPM. SPM surat bayar gitu ya? Ya, sama PPSPM juga diverifikasi lagi tuh, bener nggak tagihannya ini. Terus setelah itu semuanya bener, baru tagihan itu tanda tangan oleh PPSPM, baru SPM-nya sampaikan ke KPPN. Ya, setelah dari KPPN terbitlah SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, kalau udah itu berarti udah cair, Cang. Udah masuk rekeningnya. Ya, kalau pengadaan ya berarti masuk rekeningnya penyedia. Kalau honor ya nanti masuk rekeningnya bendahara, baru ditransfer ke yang dapat honor tadi. Iya. Berarti repot juga ya? Wah, lumayan, Cang. Kesini ya? Iya. Pantesin sono. Nah, baru kan setelah dokumen itu jadi semua sampai SP2D itu kita kumpulin tuh semuanya, dicek itu tanda tangannya udah lengkap belum semuanya. Terus kalau dulu PPU tuh ketika sebelum pandemi kan dokumennya masih dokumen fisik, Cang. Iya. Itu aja yang kita serahin ke PPU dari UKI Setban itu. Kalau sekarang karena pandemi kita nggak boleh tatap muka langsung. Iya, benar. Di-scan semua, Cang. Ribet lagi tuh, Cang. Dikirim-kirimin gitu ya? Iya, dikirim ke drive, nanti ada. Mereka tinggal akses aja ke drive-nya dari Pusdiklat. Nanti kalau salah, baik lagi gitu? Ya, biasanya mereka kan akan meriksa ya? Iya. Akan meriksa, nanti konfirmasi setiap dokumen itu ketika mungkin ada yang kurang pas, mereka konfirmasi lagi. Kalau kita masih bisa dibetulin. Sebenarnya kok benerin sih enggak ya, karena sudah jadi SPM jadi ya? Nggak bisa dibenerin ya, mungkin dilengkapin lah. Kelengkapannya ya, kalau ada kekurangan dokumen dilengkapi Kak Cang. Iya. Bu Nopi, sekarang balik lagi ke Bu Nopi nih Mas Pungki. Tadi kan udah disebutin tuh entry meeting. Iya. Ceritain lagi dong Bu. Ya, ini alurnya ya, Kang ya, alur PPU di Pusdiklat. Nah, pertama itu kan ada nota dinas dari sekretariat badan. Setiap bulan itu pasti ada nota dinas sekretariat badan yang akan memberitahukan, menginformasikan bahwa akan ada PPU dari pusat gitu setiap bulan. Setelah itu nanti ada entry meeting yang tadi diceritain tuh sama Mas Luki, entry meeting. Jadi sebelum diadakan pengendalian utama itu, kita PIC itu dikumpulin semua ya, jadi dikoordinir untuk bulan ini apa aja sih dokumen-dokumennya yang diperlukan. Nah, setelah itu kita melakukan pengumpulan dokumen dari masing-masing PIC. Nah, saya itu yang mengkoordinir, Cang. Jadi kan kita seperti yang diceritain Mas Pungki tuh, karena pandemi jadi semua dokumen itu kita taruh di satu drive. Nah, saya itu yang mengkoordinir, istilahnya memantau lah, tadi kan sudah disebutin tuh dokumen apa saja yang harus dipantau. Nah, dari situ nanti saya cross check tuh siapa saja sih PIC dokumen yang belum mengumpulkan dokumen di drive itu. Nah, apabila ada yang belum, nanti saya kontak ke PIC-nya seperti itu. Misalkan Mas Pungki nih belum, saya kontak Mas Pungki untuk dokumen ini belum dikumpulkan. Nah, habis mengumpulkan dokumen itu nanti bulan berikutnya akan ada hasilnya dari PPU pusat untuk Pusdiklat AP itu untuk bulan ini apakah ada temuan atau tidak. Dan alhamdulillah, Cang, selama ini kita belum pernah ada temuan tuh tentang TPPU ini. Iya, gitu. Dan semoga nggak pernah ada temuan lagi. Iya, betul. Dan semoga bisa terus konsisten, tidak ada temuan. Ya, amin. Bu Nopi, tadi kan katanya nggak pernah ada temuan tuh ya. Gimana caranya biar nggak ada temuan tuh, biar mantap gitu? Oh iya, iya Cang, nih biar nggak ada temuan sebenarnya sih ini hasil koordinasi dan kolaborasi dari PIC itu. Nah, PIC ini kalau istilahnya kalau mereka
tepat waktu mengumpulkan. Nah itu kan kita pasti istilahnya koordinasi lah. Ya, saya selalu koordinasi dengan para PIC dan juga dengan Setban dari UKI. Nah, setiap hasil pengumpulan itu pasti saya koordinasi juga ke Setban itu, adakah dokumen yang kurang lengkap atau belum lengkap. Nah, kalau ada yang kurang lengkap, saya langsung kontak PIC-nya masing-masing dokumen untuk melengkapi. Ya, intinya sih koordinasi ya, Cang ya, biar bisa ini. Nah, hasil dari ini tuh kita ini loh pernah jadi mitra UKI terbaik karena pada tahun 2020 itu kita pernah menjadi mitra terbaik UKI karena selama 2 tahun atau ya? Iya. Ya, 2 tahun berturut-turut itu kita tidak pernah ada temuan tuh, Cang. Bagus terus kan? Ya? Iya, nggak ada pernah temuan. Kemudian entry meeting selalu hadir. Kemudian juga kemarin tuh dipantau juga siapa saja yang sudah mengikuti pelatihan UKI. Nah itu dipantau, itu salah satunya ya untuk menjadi mitra UKI, dan alhamdulillah semua syarat-syarat itu bisa kita penuhi. Nah, dan akhirnya kita bisa berhasil menjadi mitra UKI di tahun 2020. Mas Pungki, untuk kedepannya gimana nih? Biar kayak yang udah-udah tuh nggak ada temuan-temuan lagi. Bisa diinin ya? Kalau dari sisi saya, Kang ya, kan saya verifikator tagihan ya. Jadi ya itu tetap tingkatin untuk ketelitiannya, terus koordinasi terus dengan PIC dari masing-masing bidang itu terkait tagihan. Jadi kan kalau misalnya yang dirasa kurang pas dengan aturan ya, tagihan-tagihan itu ada yang kurang dokumennya, mungkin pembebanannya salah atau seperti apa gitu, ya kita langsung komunikasi dengan PIC tagihan, jangan kita terima dong. Nah, terus kalau sudah selesai verifikatornya, langsung segera kita proses untuk SPP dan lanjut SPM. Kalau itu semua sudah selesai, udah langsung kita scan semua, biar cepet tuh disampaikan ke UKI dari Setban itu. Kan mungkin penilaian dari mitra UKI terbaik juga segitu ya Bu. Iya. Siapa yang paling cepat untuk menyampaikan dokumennya itu mungkin bisa jadi itu pertimbangan penilaian dari mitra UKI terbaik tadi, Cang. Oke, Mas Pungki, Bu Nopi, ngomong-ngomong, ini dari tadi belum ada suguhannya nih. Aica, minta suguhan. Buat gorengan. Oh, lupa nih. Siap. Siap, iya. Terima kasih, Cang. Terima kasih nih, Cang. Wah, mantep nih. Mas Pungki, Bu Nopi, berhubung gorengannya udah datang nih, kita closing dulu ya. Terima kasih udah datang ya. Iya, siap, Cang. Oke, Bincang Mania semua, demikian bincang singkat kita sama Bu Nopi dan Mas Pungki tentang PPU. Nantikan terus Bincang Mania berikutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sama like ya. Oke. Oke kan? Sip. Ini dulu Bu, ini dulu. Iya. Jauh banget.